Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hadi Tourism and News. Mengenal upacara adat Bali Ngaben. Selamat bertemu kembali dengan Hadi Tourism dan Music Channel. Senang sekali saya berkesempatan untuk menampilkan momen upacara adat Bali yaitu Ngaben. Secara kebetulan ini terjadi di sekitar tempat tinggalku di Denpasar Selatan. Rasanya sayang sekali bila terlewatkan momen ini, karena jarang terjadi dan biasanya akan terselenggara dalam waktu yang tertentu dan menyesuaikan kesepakatan antar keluarga dengan pemangku adat di masing-masing banjar dengan jadwal khususnya. Ada baiknya kita mengenal Ngaben lebih lengkap, sebagai berikut. Ngaben adalah upacara kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan tergolong sebagai upacara fitrahiyatnya, upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Bentuk upacara Ngaben terdiri dari 5 jenis. Ngaben Sawawudana. Sawawudana adalah upacara Ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh, tanpa dikubur terlebih dahulu. Biasanya upacara ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Pengecualian biasa terjadi pada upacara dengan skala utama, yang persiapannya bisa berlangsung hingga sebulan. Sementara pihak keluarga mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara, maka jenazah akan diletakkan di balai adat yang ada di masing-masing rumah dengan pemberian ramuan tertentu untuk memperlambat pembusukan jenazah. Dewasa ini pemberian ramuan sering digantikan dengan penggunaan formalin. Selama jenazah masih ditaruh di balai adat, pihak keluarga masih memperlakukan jenazahnya seperti selayaknya masih hidup. Seperti membawakan kopi, memberi makan di samping jenazah, membawakan handuk dan pakaian. Sebab sebelum diadakan upacara yang disebut papegatan, maka yang bersangkutan dianggap hanya tidur dan masih berada di lingkungan keluarganya. Bapak Iketut Sudana. Selamat siang Pak, saya berkesempatan melihat acara Ngaben yang sangat fenomenal ya untuk masyarakat Bali. Ini Bapak bisa jelaskan secara ringkas saja siapa yang meninggal dan maksud dari Ngaben itu bagaimana? Terima kasih Pak. Maksud dari Ngaben itu adalah untuk membersihkan adanya jasa-jasa yang kotor atau yang punya kita upacarai dia biar bisa meningkat pada meningkatkan kepada jadinya timur orang Bali itu kalau orang meninggal harus upacarai. Cara pertama itu harus harus dilaksanakan upacara pengabenan, habis itu baru meningkat ke acara yang ini, yaitu namanya bukur. Habis dari bukur itu langsung kalau tarik rohnya itu dibawa pulang, bawa ke tempat suci, baru dibawa. Itu namanya selesai. Kalau boleh tanya, dari beliau meninggal itu apakah ada batas waktu upacara Ngabennya atau bagaimana Pak? Terserah itu karena orang pendeta. Pendeta dia hari apa Pak? Hari Senin itu ada kesempatan untuk melaksanakan upacara ya Senin. Oh begitu ya. Mana hari Senin meninggal tidak ada kesempatan untuk hari baik itu. Oh baik. Yang lain bisa lalu. Oh bebas. Pertanyaan berikutnya, apakah Ngaben itu bisa secara bersama-sama dengan keluarga yang lain ataukah
secara tersendiri, Pak? Ya, itu tergantung itu, Pak. Oh, tergantung. Ya, kalau sendiri-sendiri itu berbeda namanya. Kalau ini di desa saya belum ada yang Baik, iya. Oh, begitu, Pak ya. Jadi cara ukur pun belum ada. jadi sifatnya fleksibel ya? Ya, Fleksibel ya? kalau memang sudah ada dana itu. Oh, oke. Anaknya punya dana langsung tadi yang dipercarai. Iya. Kalau tidak ada dana, saya diukur dulu. Iya, paham ya. Jadi memang sangat sakral dan itu memang harus dilakukan, Pak ya. Ya, Jadi kapanpun tetap harus dilakukan, ya. saya diukur dana. Baik ya. Hari-hari baik ini nanti kalau punya uang, kalau punya dana. Baik. Kan, itu Baik. Terima kasih Bapak telah menjelaskan sehingga kami bisa tahu banyak meskipun sekilas. Semoga arwah beliau dapat diterima oleh kami. Ya, masih Pak. Oke, terima kasih. Ngaben Asti Wedana. Asti Wedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini disertai dengan upacara ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Hal ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat. Misalnya ada upacara tertentu di mana masyarakat desa tidak diperkenankan melaksanakan upacara kematian dan upacara pernikahan, maka jenazah akan dikuburkan di kuburan setempat yang disebut dengan upacara Making Sanring Pertiwi, menitipkan di Ibu Pertiwi. Saya izin tadi wawancara ini. Ini keluarga juga. ya keluarga. Keluarga besar semua. Nah, kalau dapat izin gini saya Pak. Iya. Ini beliau. Kalau sekarang itu Ini kembali ke Lambung. ini perkara Perkara Ugorampe kalau Jawa sajian ya. ya, sajian ya. Persesajian Pak ya. Ini sajian orang. Pun saya Pak, mayatnya di mana? Hah? Beliaunya di mana? Ini dalam kotak. Maaf, iya. Yang meninggal Ibu Payan Perdi itu berada di dalam kotak Ya. peti ya, yang sebentar lagi akan diupacarakan ya Pak ya. Begitu Bapak ini. Swasta adalah upacara ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan, del. Pada upacara ini jenazah biasanya disimbolkan dengan kayu cendana, pengawat, yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan. Ngelungah. Ngelungah adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi. Warak kruron adalah upacara untuk bayi. Menandakan bahwa acara prosesi ngaben segera dimulai. Tujuan upacara ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuan sebagai berikut.
Ayam. 1. Dengan membakar jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut memiliki makna untuk melepaskan sang atma, roh, dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Moksatam Atmanam. Membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur pancamaha. Buta, 5 unsur pembangun badan kasar manusia, kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunya loka. Bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Rangkaian upacara Ngulapin, upacara untuk memanggil sang atma. Upacara ini juga dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal luar rumah yang bersangkutan, misalnya di rumah sakit. Upacara ini dapat berbeda-beda tergantung tata cara dan tradisi setempat. Ada yang melaksanakan di perempatan jalan, pertigaan jalan, dan setra setempat. Nyiramin, ngemandusin, upacara memandikan dan membersihkan jenazah yang biasa dilakukan di halaman rumah keluarga yang bersangkutan. Nata. Prosesi ini juga disertai dengan pemberian simbol-simbol seperti bunga melati di rongga hidung, belahan kaca di atas mata, daun intaran di alis,
dan perlengkapan lainnya dengan tujuan mengembalikan kembali fungsi-fungsi dari bagian tubuh yang tidak digunakan ke asalnya, serta apabila roh mendiang mengalami reinkarnasi kembali agar dianugerahi badan yang lengkap, tidak cacat. Ngajum Kajang. Kajang adalah selembar kertas putih yang ditulisi dengan aksara-aksara magis oleh pemangku, pendanda atau tetua adat setempat. Setelah selesai ditulis, maka para kerabat dan keturunan dari yang bersangkutan akan melaksanakan upacara ngajum kajang dengan cara menekan kajang itu sebanyak 3x. Sebagai simbol kemantapan hati para kerabat melepas kepergian mendiang dan menyatukan hati para kerabat sehingga mendiang dapat dengan cepat melakukan perjalanannya ke alam selanjutnya.
Ngaskara. Ngaskara bermakna penyucian roh mendiang. Penyucian ini dilakukan dengan tujuan agar roh yang bersangkutan dapat bersatu dengan Tuhan dan bisa menjadi pembimbing kerabatnya yang masih hidup di dunia. Mameras. Mameras berasal dari kata peras yang artinya berhasil, sukses, atau selesai. Upacara ini dilaksanakan apabila mendiang sudah memiliki cucu. Karena menurut keyakinan cucu tersebutlah yang akan menuntun jalannya mendiang melalui doa dan karma baik yang mereka lakukan. Kapal kelina dan Thank you.